Gue mau jelasin kenapa 1 miliar pertama itu yang paling susah, dan beberapa miliar selanjutnya itu bakal jauh lebih gampang. Mungkin beberapa dari kalian yang ngedengerin video ini tuh bakal ngerasa kayak, apaan sih cari beberapa miliar gampang, kalau misalnya 1 miliar pertama susah, kenapa yang kedua jadi lebih gampang? Dan ini sebenarnya, ya ini berkaca dari pengalaman pribadi gue ya. 1 miliar pertama tuh gue dapat hampir 3 tahun atau 4 tahun dalam berkarir. Tapi 2M, 3M itu gue dapat jauh lebih singkat, bahkan 1 tahun atau even less. Kalau lagi bagus, akhirnya gue investasiin ke saham berapa ratus juta sampai berapa M dan sahamnya naik, itu gue bisa dapat 1M lagi dengan lebih gampang. Tapi kan pasti kalian mikir, ya iyalah beberapa M ke depannya lebih gede, karena kalau dapat uang yang lebih gede bisa dapat cuan yang lebih gede. Memang bener itu konsepnya, tapi kan aspek di sini yang gue mau jelasin ke kalian itu bukan sekedar banyak uang menghasilkan lebih banyak uang. There's more than that. Kenapa Charlie Munger sendiri bilang, dia kan vice chairman-nya dari Berkshire Hathaway, dia partner lamanya Warren Buffett. Kalau dia bilang kayak gini, the first 100,000 is a bitch, tapi lu harus ngelakuin itu anyway. Dan banyak banget expert, banyak banget YouTuber, banyak banget orang yang setuju sama fact ini. Kalian kalau ngeliat ceritanya si Timothy atau ngeliat ceritanya Feli, mereka juga setuju bahwa 1M pertama tuh susahnya naujubillah. Tapi untuk dapat beberapa M selanjutnya itu bakal jauh lebih gampang. Video ini menurut gue salah satu video yang penting banget untuk kalian tahu, karena kalau misalnya ngerti konsep ini, bahwa usaha itu nggak selalu berbanding lurus dengan apa yang kalian bisa dapetin secara uang, itu tuh bakal ngerubah mindset kalian. Bagi yang berpikiran punya goal jangka panjang, pengen punya 100M, wah gimana caranya? Gue cuma punya 1M aja susah banget, 100 juta aja susah banget, apalagi 100M. Itu mindset yang gue pengen bantu kalian patahin dengan 3 main topik ini. 3 alasan kenapa 1M pertama itu susah banget, dan kenapa beberapa M selanjutnya itu bakal jauh lebih gampang. Topik pertama tuh yang paling obvious kita udah bahas. Kalau misalnya kita uangnya masih sedikit, susah banget untuk kita ngembangin uang itu jadi lebih banyak lagi. Analoginya kalau kita investasi 1 juta rupiah, terus kita untung 10%. Berarti dapat apa? 100.000. Tapi kalau kalian punya 10 miliar, dapat 10% tuh dapat 1 miliar. Lebih gampang nggak? Iya lebih gampang. Tapi pasti banyak kalian yang mikir, ya tapi kalau 10M rugi 10% ya rugi 1 miliar. Nah, problemnya dari sana sebenarnya bukan cuma dari segi gain dari capital yang kalian punya. Bukan cuma sekedar aspek capital gain, tapi kalau misalnya kalian punya uang lebih banyak, kalian tuh bisa meresikokan lebih banyak. Hitungannya sesimpel kayak gini, misalnya kalian butuh biaya hidup 10 juta. Kalau kalian cuma punya 20 juta, terus kalian mau invest itu 15 juta, kalian jadi mepet hidupnya gitu. Resiko yang bisa ditanggung untuk masuk ke high risk asset, atau kalau kebanyakan orang kaya ya, mereka kalau punya banyak duit, mereka lebih bisa taruh ke high risk asset. High risk asset ini yang biasanya bisa menghasilkan high reward. Mau misalnya kalian lihat banyak orang kayak cepet dari kripto, banyak orang kayak cepet dari investasi saham yang lebih high risk. Itu tuh bisa dilakukan bukan karena mereka punya banyak duit doang, tapi karena mereka punya banyak duit, mereka kurangin resiko mereka. Mereka bisa menerima resiko lebih gede, seandainya mereka kehilangan uang gede pun, mereka tetap bisa hidup. Dan itu case-nya nggak bisa di kebanyakan orang yang lagi wealth accumulating, yang memang belum punya banyak duit. Poin nomor 1 menurut gue itu paling basic, sesimpel kalian nggak bisa ngeresikoin segitu banyak. And that is why 1M pertama tuh susahnya minta ampun. Tapi itu belum terlalu menjawab kenapa MM selanjutnya tuh lebih gampang lagi ya. Poin kedua itu nyambung di poin 1. Karena kalian nggak punya banyak uang, yang bisa diandelin untuk make money atau menggandakan uang adalah otak, skill, keringet, darah. You gotta do everything yourself. Kalau berkarir sebagai profesional atau memulai berdagang atau entrepreneur, banyak banget yang kalian harus lakuin secara diri sendiri. Dan kalau kebanyakan orang yang baru memulai merintis karir, skill yang dipunyain itu juga beranjak dari nol. Misalnya kalian memulai desain, kalian memulai programming, itu skillnya dari nol dan itu susahnya luar biasa. Untuk dapetin 10 juta, mungkin kalian harus empot-empotan 8 jam sehari. Nah tapi bedanya gini, skill itu harusnya ada namanya compounding. Kalian ngebangun sesuatu yang nggak bakal hilang kalau misalnya ke depannya kalian mau kerja lagi. Sesimpel kalau misalnya kalian freelance design nih. Kalian udah dapat 1M pertama. Percaya deh, klien pertama itu susahnya minta ampun. Selesain project pertama itu susahnya minta ampun. Karena skillnya masih kecil, reputasinya masih kecil. Pas kalian udah hit di benchmark 1 miliar, kalian udah punya banyak reputasi, punya portfolio, dapetin project 100 juta ke depannya itu bakal jauh lebih gampang. Karena kalian udah akumulasi skill, akumulasi reputasi. Dan itu banyak konsep yang orang nggak ngerti. Ini sebenarnya 1M itu angka psikologis ya. Tapi kalau kalian ngelewatin benchmark itu, dimana bukan kalian yang kerja sendiri dari nol dengan tulang, darah, dan keringat kalian kerja tuh dari reputasi yang kalian punya, tim yang kalian punya, portfolio yang kalian bangun. Jadi quote-nya simpel lagi deh, you're not working on your own. Tapi udah diakumulasi dari segitu banyak experience tim kalian. Akhirnya bayangin kalau misalnya udah sampai psikologi 1M, selama ini kalian kerja cuma seorang diri untuk menghasilkan sekian juta, kalian bisa bikin 10 orang yang bekerja seakan kayak ada 10 kalian yang kerja itu. So when you have capital, when you have experience, 1M ke 2M itu bakal jauh lebih cepat.
Nah, tapi mungkin poin ketiga ini salah satu yang paling penting ya. Karena untuk mayoritas orang Indonesia ya, jangankan 1M, misalnya 100 juta pas masih mulai. Gue dulu pas masih mulai ngerasa kayak 100 juta kok kayaknya nggak segampang itu. Mungkin 200 juta, 300 juta nggak segampang itu. Dan selama kita akumulasi itu, banyak yang bocor. Banyak behavior, relationship terhadap uang, perspektif terhadap investasi itu belum kebangun di sini. Di saat kita udah hit 1M, kita udah ngebangun yang nggak bakal hilang selamanya, yaitu namanya habit dan mindset. Sorry to say, orang bisa berpendapatan puluhan juta per bulan, tapi kalau dia nggak ngelewatin benchmark akumulasi kekayaan sampai barrier tertentu, artinya dia belum kebangun relationship with money sama konsistensi dalam saving money, investasi, itu tuh belum ada. Dan di saat gue hit my first 1 billion, yang gue pelajarin adalah konsisten untuk nggak keluar duit secara gampang, konsisten untuk taruh duitnya di produktif aset, gue nggak beli mobil, gue nggak beli rumah, gue nggak beli apapun itu, yang mungkin bakal jadi depreciative asset. Mindset itu bakal nempel sampai 5M, 10M, 100M ke selanjutnya. So makanya gue selalu rekomendasi kalau misalnya uang kecil pun masuk baru berapa ratus ribu, berapa juta, biasain bangun habitnya untuk tracking pengeluaran, untuk alokasi investasi. Gak perlu duit banyak untuk mulai ngebangun mindset untuk poin ketiga ini biar bisa konsisten get all the money ke depannya. Investasi salah satu cara paling gampang untuk mulai bangun konsistensinya. Karena gue lagi collab sama Bareksa, gue suka banget sama produk mereka. Mereka ngegampangin kalian untuk ngebangun konsistensi investasi. Bayangin, kalian nggak punya banyak duit aja, misalnya kalian bisa konsisten taruh 10.000 terus, 10.000 terus. Itu minimal yang kalian bisa keluarin di investasi di Bareksa, which is very small. Dan bisa dilakuin sama semua orang. Di video lain gue udah banyak bahas produknya apa, reksadana apa yang cocok. Dan pas banget Bareksa tuh baru keluarin fitur baru mereka, namanya Bareksa Loyalty. Kalau misalnya kalian udah konsisten, udah investasi terus, kalian bakal bisa dapat assign RM. Manajer ini bakal bantu advice, bantu kayak diurusin lah uang kalian, investasi kalian yang cocok untuk kalian. Sebenarnya dari investasi aja bisa kalian dapetin 1M pertama, dan kalau kalian ngerti compounding interest, yaitu keajaiban dunia ke-8 kata Albert Einstein, trust me, 2M itu bakal lebih cepat, 3M lebih cepat lagi, 5M lebih cepat lagi. Again, gue lagi collab sama Bareksa, kalian bisa pakai kode ini, Bareksa Extremon, untuk dapat cashback 50.000 kalau kalian daftar pakai kode itu. Nah, mungkin kesannya kayak apa yang gue bahas dari kenapa 1M pertama itu paling susah, itu sebenarnya secara logis harusnya make sense. Tapi kenapa banyak orang nggak bisa ngelewatin barrier itu? Karena sampai 1M pertama itu banyak fundamental dan mindset yang harus dibangun. Dan itu memang yang paling susah. Analoginya kalau kita ngebangun sebuah gunung, pondasi itu paling penting dan mungkin makan waktu yang lumayan lama. Ini biar kalian lebih termotivasi ya, use case-nya simple aja nih. 1 tahun pertama gue bangun agency mungkin nggak nyampe 1M, berapa ratus juta. Dan klien pertama gue itu nilainya cuma 8 juta rupiah. Ini pas agency ya. Dan untuk dapetin klien itu susahnya gila banget. Tapi di akhir dari periode gue ngebangun agency, ngedapetin project 4,5M itu lebih gampang dibanding dulu gue dapet project 8 juta. Karena ada barrier akumulasi skill, reputasi yang gak bakal hilang. Poin yang kalian harus nangkep dengan apa yang bikin beberapa M selanjutnya lebih gampang, make sure apa yang kalian lakuin setiap hari nih, apa yang kalian lakuin itu tuh bentuknya aset yang gak bisa diambil orang lain. Sesimpel kalau misalnya kalian berkarir sebagai freelance, kalian kan ngebangun portfolio, dan portfolio itu nggak bisa diambil sama orang, itu bakal selamanya ada di sana. The next project, the next few hundred million sampai miliaran, itu lebih gampang karena kalian udah ngebangun modal ini di awal. Sebenarnya awalnya gue bikin video ini angle investasi, ya segampang capital lebih gede, bisa ambil resiko lebih gede, tapi itu semua orang tahu, itu gampang. Ya mungkin yang harus dibahas lagi dan dimain lagi buat kalian, make sure apapun yang kalian lakuin sekarang itu adalah untuk membangun reputasi, portfolio, aset yang nggak bisa diambil sama orang lain. Itu either ada di sini, either dalam bentuk rekomendasi orang lain, banyak yang bisa dilakuin. Sebenarnya gue ada plan untuk bikin video yang lebih praktikal. Kayak perjalanan agency harusnya semua dari kalian tahu 1 tahun pertama jelek sampai dapat project miliaran itu gimana ceritanya. Cuma ya ini motivasi juga at the same time karena trust me, 1M pertama memang paling susah, tapi selanjutnya bakal jauh lebih gampang selama kalian ngedengerin 3 poin mindset tadi ya. Again, thank you Bareksa buat sponsoring this video. Collab, jangan lupa pakai kode gue dapat cashback 50.000. Cek link di description kalau kalian pengen tahu lebih lanjut dan mulai konsisten investasi. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.